Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang perkara akan segera dimulai. Para pihak, kami silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Para pihak, saksi, ahli, ahli alih bahasa, dan pengunjung sidang wajib A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dan duduk tertib serta sopan selama persidangan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. C. Memberi hormat kepada majelis dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Dan D. Menyebut seorang hakim dengan sebutan yang mulia. Kedua, para pihak, saksi, ahli, ahli alih bahasa, dan pengunjung persidangan dilarang A. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, atau ahli alih bahasa selama persidangan berlangsung. B. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. C. Mengaktifkan alat komunikasi dalam persidangan. D. Makan, minum, dan membaca koran dan sejenisnya di ruang sidang selama persidangan berlangsung. E. Saling menghina dan merendahkan para pihak, saksi, ahli, atau ahli alih bahasa. F. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan pengadilan. G. Menggunakan alat elektronik untuk merekam suara dan video, mengambil foto, serta meliput jalannya persidangan tanpa seizin hakim ketua atau hakim tunggal. Dan H. Melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Ketiga, hakim ketua memberikan peringatan dan atau mengambil tindakan untuk mengeluarkan dari ruang sidang kepada siapapun yang melanggar tata tertib dalam persidangan. Demikian tata tertib yang harus kita taati selama persidangan. Pada hari ini, Selasa 12 Februari tahun 2019, sidang perkara pengadilan pajak akan segera dimulai. Hakim Ketua yang mulia akan memasuki ruangan persidangan. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk dapat berdiri. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Selamat pagi para hadirin. Yang perkara hari ini terkait dengan sengketa koreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap penghasilan neto luar negeri berupa kerugian dari transaksi saham sebesar Rp312.037.080 pada tahun pajak 2010. Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa kerugian tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Sedangkan pemohon banding menyatakan bahwa kerugian itu seharusnya dapat dikompensasikan dan sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Baik, Panitera, silakan membacakan susunan majelis hakim. Panitera masih di mute. Baik, Yang Mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
Ketua Pengadilan Pajak telah membaca surat banding tanggal 3 Januari tahun 2024. Didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Pajak dengan nomor 123/2/2019 dalam perkara antara Randy Syahnetia Ramadana, yaitu kuasa hukum Saudara Michael Suprapto, selanjutnya disebut sebagai pemohon banding, melawan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dalam hal ini diwakili kuasa hukum Saudara Ilham Asana Ardi, untuk selanjutnya disebut sebagai terbanding. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk majelis hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini. Memperhatikan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menetapkan dan menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan susunan sebagai berikut. 1. Yang Mulia Bapak Haji Ahnaf Zaki Kartika Zaman, SHMH, sebagai Hakim Ketua. Kedua, Yang Mulia Bapak Haji Randy Zuliantri Cahyanto, SHMH, sebagai Hakim Anggota 1. Sidang ini akan dibantu oleh saya sebagai panitera. Terima kasih. Sekarang kami persilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri, mulai dari pemohon banding. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Randy Syahnetia Ramadana, selaku kuasa hukum dari pemohon banding, yaitu wajib pajak Michael Suprapto. Dalam perkara ini, kami bertugas membela kepentingan klien kami yang keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh DJP terhadap penghasilan neto luar negeri sebesar Rp312.037.80. Klien kami merasa bahwa koreksi tersebut tidak tepat karena kerugian yang timbul dari transaksi saham di luar negeri seharusnya bisa dikompensasikan dengan penghasilan lain dari sumber negara yang sama. Kami hadir di sini untuk meminta keadilan dan memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan sesuai dengan prinsip worldwide income dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Ilham Asana Ardi, kuasa hukum dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam perkara ini, kami mewakili terbanding dan bertugas mempertahankan keputusan koreksi pajak yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kami berpegang teguh pada prinsip bahwa kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan nomor 164 garing KMK 03/2002. Keputusan kami dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan kami akan mempertahankannya dalam sidang ini agar sistem perpajakan tetap konsisten dan adil bagi seluruh wajib pajak. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kita akan mulai dengan mendengar pernyataan dari pemohon banding. Pada kuasa pemohon banding, silakan memaparkan pokok-pokok permohonan. Mohon maaf. Mohon maaf, masih mute. Terima kasih waktunya Yang Mulia. Kami mengajukan banding karena koreksi DJP terkait capital loss sebesar Rp312.3780 tidak tepat. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa semua tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, baik di dalam maupun di luar negeri, harus dihitung secara agregat untuk menghitung penghasilan kena pajak. Kami berpendapat bahwa DJP salah menafsirkan pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan nomor 164 garing KMK.03/2002. Dalam pandangan kami, kerugian dari saham yang berasal dari sumber negara yang sama seharusnya dapat dikompensasi secara horizontal dengan penghasilan lainnya dari negara tersebut, seperti bunga dan atau dividen. Kami meminta majelis hakim membatalkan koreksi DJP mengingat
Seluruh penghasilan luar negeri ini telah kami laporkan dalam SPT tahun 2010 dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemohon banding menginginkan agar pajak dihitung berdasarkan worldwide income, di mana penghasilan dan kerugian dari luar negeri harus digabungkan secara proporsional. Sekian yang mulia, terima kasih. Terima kasih. Ini kepada kuasa banding, silahkan menyampaikan tanggapan Anda atas pernyataan dari pemohon banding. Terima kasih Yang Mulia. Kami tetap pada pendirian kami bahwa kerugian dari luar negeri tidak dapat digabungkan dalam menghitung PKP. Koreksi ini didasarkan pada pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan nomor 164 yang menyatakan bahwa jelas kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Lebih lanjut, dalam pasal 24 ayat 6 Undang-Undang PPH juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai pajak dari luar negeri diatur dengan peraturan khusus, yaitu KMK 164, yang menegaskan bahwa kerugian tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih atas pendapat argumen dari kedua belah pihak. Selanjutnya untuk pemohon banding, apakah Anda ingin memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penafsiran pasal tersebut? Silakan. Baik Yang Mulia, kami ingin menegaskan bahwa DJP keliru dalam menafsirkan KMK 164. Kerugian dan penghasilan dari suatu negara seharusnya diperlakukan sebagai satu kesatuan, sesuai dengan surat edaran SE 03-PJ.31-2024. Kerugian dari penghasilan luar negeri hanya dapat dikompensasi dengan penghasilan dari sumber yang sama. Oleh karena itu, dalam kasus kami, kerugian capital loss harus dikompensasikan dengan penghasilan bunga dan dividen dari negara yang sama, yaitu Amerika Serikat. Kami juga ingin menjelaskan bahwa klien kami telah melaporkan seluruh penghasilan dan kerugian di Amerika Serikat melalui formulir US 1040. Laporan tersebut mencakup 1. Penghasilan bunga sebesar Rp16.100.292. Kemudian dividen Rp230.235.338. Kemudian penghasilan sewa sebesar Rp76.619.126. Kemudian ada capital gain distribution sebesar Rp26.397.201 dan kerugian dari capital loss yaitu Rp312.037.080. Penghasilan dari kerugian ini telah digabungkan menjadi satu kesatuan dalam laporan pajak di Amerika Serikat, sebagaimana diwajibkan oleh aturan perpajakan di sana. Dengan demikian, menurut kami, kerugian tersebut sah untuk dikompensasikan dengan penghasilan lain dari sumber yang sama. Selanjutnya, kami meminta agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa penerapan koreksi DJP bisa menyebabkan double taxation. Pajak atas penghasilan di Amerika Serikat telah dibayar dengan tarif efektif 24,12%. Klien kami telah mengajukan kredit pajak luar negeri sebesar Rp10.206.249 sesuai dengan ketentuan PPH pasal 24. Bila DJP tidak mengakui kerugian capital loss, ini akan mengurangi hak wajib pajak atas kredit pajak dan menyebabkan pajak ganda yang bertentangan dengan prinsip keadilan perpajakan. Sekian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih untuk argumen tambahannya dari pemohon banding. Selanjutnya untuk pihak terbanding, apakah Anda memiliki tanggapan atas argumen ini? Silakan. Yang Mulia, kami tetap teguh pada pendirian kami bahwa kerugian luar negeri tidak dapat digabungkan dalam perhitungan PKP di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1 ayat 3 KMK nomor 164 yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita di luar negeri
tidak boleh digabungkan dalam menghitung PKP. Kami juga berpendapat bahwa pengakuan dan pelaporan pajak di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, tidak relevan dengan perhitungan pajak di Indonesia. Sistem pajak Indonesia tetap mengikuti aturan domestik, dan kami harus memastikan bahwa ketentuan yang berlaku di Indonesia diterapkan secara konsisten. Kredit pajak luar negeri yang diajukan WP tidak mempengaruhi koreksi capital loss yang telah kami lakukan. Kami juga mengingatkan bahwa KMK 164 telah dirumuskan secara jelas untuk menghindari penyalahgunaan kompensasi kerugian yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, kami meminta majelis untuk menolak argumen pemohon banding dan tetap mempertahankan koreksi Direktorat Jenderal Pajak. Sekian yang mulia. Baik, apakah ada argumen tambahan yang ingin disampaikan sebelum putusan diberikan? Baik Yang Mulia, menurut saya DJP salah menafsirkan prinsip kompensasi horizontal yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik laba maupun rugi, dihitung secara menyeluruh untuk menentukan penghasilan kena pajak. Dalam kasus ini, DJP hanya mengakui laba dari transaksi tertentu, tetapi tidak mengakui kerugiannya, yang jelas-jelas melanggar asas konsistensi atas dan keadilan perpajakan. Selain itu, jika kerugian capital loss tidak diakui, maka terjadi double taxation karena penghasilan serupa telah dikenakan pajak di negara sumber yaitu Amerika Serikat dengan tarif efektif. Kami meminta agar majelis hakim mengakui kerugian ini dan menggabungkannya dengan penghasilan lain dari sumber yang sama, agar terjadi perhitungan pajak yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan worldwide income. Kami juga merasa bahwa penafsiran dari DJP terhadap KMK 164 terlalu kaku jika melihat konteks peraturan secara keseluruhan. Ketentuan ini tidak seharusnya menghalangi kompensasi kerugian antara jenis penghasilan yang berasal dari negara yang sama. Interpretasi DJP menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan kerugian bagi WP dengan dikenakannya pajak lebih besar daripada yang seharusnya. Sekian yang mulia, terima kasih. Yang mulia, kami tetap pada pendirian kami bahwa kerugian luar negeri tidak dapat dikompensasikan. Kami merujuk pada pasal 1 ayat 3 KMK 164 yang menyatakan bahwa kerugian luar negeri tidak dapat digabungkan dalam perhitungan PKP. Ini adalah ketentuan yang tegas dan tidak dapat diartikan berbeda. Selain itu, kami ingin menegaskan bahwa dalam SE 03/PJ31/2004 tidak relevan dalam konteks sengketa ini karena hanya berlaku pada perhitungan kompensasi fiskal, bukan dalam konteks penggabungan kerugian luar negeri dalam penghasilan kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu, kami meminta majelis untuk tetap mempertahankan koreksi Direktorat Jenderal Pajak guna melindungi sistem perpajakan nasional. KMK 164 harus diterapkan secara tegas. Kami berpendapat bahwa jika kerugian luar negeri diizinkan untuk dikompensasikan dalam perhitungan PKP di Indonesia, maka hal ini dapat menjadi presiden buruk yang mengurangi kredibilitas dan potensi penerimaan pajak. Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, setelah mempertimbangkan seluruh argumen dan bukti yang telah disampaikan, majelis hakim berpendapat bahwa koreksi DJP terhadap kerugian capital loss tidak dapat dipertahankan. Koreksi tersebut bertentangan dengan prinsip kompensasi horizontal bagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH dan E03/PJ31/2004. Kami menilai bahwa meskipun KMK 164 mengatur larangan penggabungan kerugian luar negeri, pemahaman ini harus diterapkan secara proporsional dengan memperhatikan total penghasilan bersih dari suatu sumber negara. Koreksi DJP berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perhitungan pajak ganda bagi pemohon banding. Dengan demikian, majelis mungkin akan mengabulkan permohonan banding dan
menyatakan bahwa kerugian capital loss atau kerugian sebesar Rp312.037.080 harus diperhitungkan dalam PKP. Perhitungan pajak yang ditetapkan oleh pemohon banding dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik, Majelis Hakim telah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Dengan ini, Majelis akan menilai dan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam persidangan. Sebelum kami menutup sidang hari ini, apakah ada pernyataan tambahan dari pemohon banding atau terbanding? Jika Tidak tidak, ada, Yang kami Mulia. akan langsung menilai dan mempertimbangkan. Tidak ada, Yang Mulia. Siap, tidak ada yang mulia. Oke, terima kasih. Setelah mempertimbangkan seluruh argumen, fakta, dan bukti yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut. Pertama, kerugian capital loss dari luar negeri yang diajukan pemohon banding harus diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan dana pajak. Ini didasarkan pada prinsip worldwide income sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengharuskan seluruh tambahan kemampuan ekonomis baik dari dalam maupun luar negeri untuk dihitung untuk menentukan PKP di Indonesia. Dalam konteks ini, kerugian dari transaksi saham di Amerika Serikat merupakan bagian dari sumber yang sama dengan penghasilan bunga dan dividen. Oleh karena itu, kompensasi horizontal antara kerugian dan penghasilan tersebut harus diakui. Yang kedua, terkait dengan pasal 1 ayat 3 KMK 164 KMK 03 2002, Majelis menilai bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam semua situasi. Peraturan ini mengatur bahwa kerugian luar negeri tidak dapat digabungkan dalam perhitungan PKP, namun penafsiran ini harus dilandasi dengan prinsip keadilan dan tidak boleh mengabaikan substansi ekonomi dari transaksi yang terjadi. Dalam kasus ini, seluruh kerugian dan penghasilan bersumber dari negara yang sama, sehingga menurut prinsip perpajakan internasional dan prinsip material truth dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, kompensasi tersebut harus dipertimbangkan. Yang ketiga, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan DJP terhadap kompensasi kerugian ini berpotensi menyebabkan double taxation. Pajak atas penghasilan terkait telah dibayarkan di Amerika Serikat dengan tarif efektif sebesar 24,12% dan wajib pajak telah mengajukan kredit pajak luar negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang BPH. Apabila kerugian tersebut diakui, maka hak wajib pajak atas kredit pajak akan berkurang dan wajib pajak akan dikenakan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip perpajakan yang adil. Lalu yang keempat, Majelis mengacu pada pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk menggali dan mempertimbangkan seluruh aspek material dalam sengketa, termasuk fakta yang muncul di persidangan, berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh pemohon banding. Majelis berpendapat bahwa kompensasi kerugian dengan penghasilan dari sumber negara yang sama merupakan tindakan yang tepat dan adil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP atas kerugian capital loss sebesar Rp312.037.080 tidak dapat dipertahankan dan perhitungan PKP pemohon banding adalah sah. Koreksi DJP dibatalkan dan kerugian tersebut harus diakui dalam perhitungan pajak. Berdasarkan pertimbangan dan analisis hukum tersebut, Majelis Hakim mengabulkan
permohonan banding, mohon banding, dan membatalkan koreksi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini, sidang dinyatakan selesai. Panitera, silahkan tutup sidang. Baik, Yang Mulia. Dengan berakhirnya persidangan hari ini, Majelis Hakim mohon izin meninggalkan ruangan. Kepada seluruh hadirin, kami mohon berdiri. Majelis Hakim, kami silakan meninggalkan ruangan. Baik, sidang perkara resmi ditutup. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir. Selamat siang.